Xiao Kun dan kelompoknya terbangun, melihat kondisi mereka, dan menjerit. Mereka disheaded dan terluka. Mereka memeriksa dengan panik dan menghela napas lega. Bukan berarti seseorang mengambil keuntungan dari itu. Untungnya, jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar. Xiao Kun ingat apa yang terjadi sebelumnya, dan giginya berderak. Sial guys, sialan. Tunggu aku. Aku tidak akan mengampunimu. Hari ini adalah rasa malu yang besar untuk Xiao Kun. Ditipu di sini oleh Lu Shaoqing dan sangat menderita. Aku hampir kehilangan nyawaku. Kakak perempuan. Aku akan membunuhnya. Seseorang membencinya. Namun, saat ini, seseorang berseru, bagaimana dengan cincin penyimpanan saya? Milikku sudah pergi. Sebagai keturunan langsung dari keluarga besar, masih ada cincin penyimpanan dengan sedikit ruang penyimpanan. Xiao Kun mengulurkan tangan dan menyentuhnya, melihat ke bawah, dan melihat bahwa itu cincin penyimpanan yang dikenakannya di tangannya juga hilang. Xiao Kun hampir pingsan. Kekayaan bersihnya ada di dalamnya. Bagaimana dengan cincinku? Di mana? Xiao Kun menjerit. Suaranya tajam, mengobrak-abrik sekitar. Tapi ia menemukan kesepian. Sial, itu pasti dia. Itu pasti telah direnggut oleh Xiao Yi dan orang itu. Kakak perempuan, apa yang harus saya lakukan? Yang lain juga cemas. Seluruh kekayaan hilang. Tidak bisakah kamu terburu-buru? Xiao Kun lebih cemas dari yang lain. Sebagai cucu dari Xiao Family Grand Elder, isi cincin penyimpanannya bernilai lebih dari yang digabungkan. Dia berkata dengan marah. Sialan, mari kita pergi ke Master Puncak Tianyu, PIC, dan memintanya untuk memberi kami penjelasan. Kita harus mendapatkan barang-barang kita kembali. Kau benar-benar tidak menginginkannya? Lu Shaoqing bertanya pada Xiao Yi. Xiao Yi sangat tidak bisa berkata-kata. Anda dapat bertanya, tetapi Anda menutupi dengan erat saku Anda. Apa artinya waspada? Jika Anda tidak ingin memberikannya, katakan saja. Selain itu, saya tidak berencana untuk memintanya. Xiao Yi memutar matanya dan berkata dengan marah. Saudara senior kedua, jangan khawatir. Aku tidak berencana untuk memintanya. Wajah Lu Shaoqing sangat senang. Benarkah? Itulah yang kamu katakan. Jangan sesali itu. Tidak. Itu tidak akan. Xiao Yi menarik pakaian Lu Shaoqing dan mendesaknya untuk pergi. Saudara senior kedua, mari kita pergi dengan cepat. Bergegas ke Gua Pedang. Sayang sekali untuk merampok dan berbagi jarahan. Dia tidak ingin menyebutkannya, dia tidak ingin berpartisipasi. Itu memalukan. Lu Shaoqing mengangkat alisnya dan tersenyum. Rasanya enak untuk makan sendirian. Sebentar lagi, aku datang ke Gua Pedang. Xiao Yi menatap Gua Pedang, dan wajahnya menunjukkan rasa takut. Jejak ledakan terakhir masih ada. Hasil terakhir kali meninggalkannya dengan bayangan psikologis. Hampir meninggal pada usia 16 tahun. Untuk mengatakan bahwa Anda tidak takut adalah palsu. Saudara senior kedua, apakah kamu benar-benar ingin masuk? Xiao Yi menarik pakaian Lu Shaoqing dan bertanya. Lu Shaoqing menampar tangan Xiao Yi dengan jijik dan berkata, berapa umurmu? Dan kamu masih merobek pakaianmu. Takut akan apa? Apa yang harus ditakuti? Mari kita masuk ke dalam. Xiao Yi masih khawatir. Apakah benar-benar baik-baik saja? Tidak mungkin. Bayang-bayang itu terlalu besar. Lu Shaoqing berkata dengan percaya diri. Jangan khawatir. Saya telah memperbaikinya, dan tingkat setengah gantungan dari kakak seniornya berbeda. Dan saya tidak akan membuat proyek penyusunan tahu. Xiao, baca lebih banyak novel gratis di situs web kami. tneural.com 2AA54Z8B. I mengeluh dalam hatinya. Anda kurang dapat diandalkan daripada kakak senior. Xiao Yi bertanya kepada Lu Shaoqing, saudara senior kedua, apakah kamu punya hal lain untuk dijelaskan? Apakah benar-benar tidak ada bahaya di dalam? Tidak. Xiao Yi mengambil langkah lebih dekat dan melihat langsung ke Lu Shaoqing. Anda lihat saya, kakak senior kedua. Anda melihat saya dan berkata, benarkah tidak ada bahaya? Wajah Lu Shaoqing menunjukkan keraguan. Ya, seharusnya tidak. Anda tidak bisa mati. Dan Anda bisa berbaring di tempat tidur selama 10 hari paling lama. Xiao Yi ingin menangis.
Haruskah 10 hari dan setengah bulan? Jangan main-main denganku. Lu Shaoqing tertawa dan berkata, kasih kamu, tidak apa-apa. Itu benar-benar baik-baik saja. Mari kita masuk dengan percaya diri. Tapi semakin Lu Shaoqing mengatakan ini, hati Xiao Yi yang lebih tak berdasar. Karena dia tidak tahu hukuman mana dari kakak laki-laki keduanya yang benar dan kalimat mana yang salah. Itu membuatnya panik. Xiao Yi ingin menangis untuk Lu Shaoqing. Saudara senior kedua, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lu Shaoqing mempersempit senyumnya dan berkata dengan serius. Yang benar adalah bahwa tidak ada bahaya. Anda masuk begitu saja. Benarkah? 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 Ekspresi serius Lu Shaoqing tidak berlangsung selama 2 detik. Dan kemudian, dia menjadi tidak bahagia. Apa yang terjadi dengan tatapan skeptis Anda? Apakah kamu meragukan karakterku? Xiao Yi tidak lagi bisa mengeluh. Karakter Anda sulit bagi saya untuk percaya. Cepat dan masuk. Memahami maksud pedang secepat mungkin. Saya memperkirakan bahwa atau itu jika Anda memahami maksud pedang, bukan tidak mungkin Anda harus bisa menembus lapisan ke-9, pemurnian, Qi, atau memasuki periode pembangunan fondasi. Kalau saja niat pedang itu benar-benar dipahami dengan baik, tidak ada cara. Untuk titik ini, Xiao Yi mengertakkan gigi dan memasuki gua pedang. Siluyala. Dia sudah mati. Lu Shaoqing menginstruksikan di belakang. Ingat, rasakan dengan hatimu. Lu Shaoqing terkekeh, dan kemudian menemukan tempat kosong untuk duduk. Dengan pergantian pergelangan tangannya, beberapa cincin penyimpanan muncul di depannya. Ini adalah cincin penyimpanan Xiao Kun. Hehe. Mari kita lihat apa yang terjadi. Cincin semua memiliki tanda terlarang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun, di antara beberapa dari mereka, kecuali Xiao Kun, yang berada di periode bangunan pondasi. Sisanya berada di masa penyulingan. Dalam menghadapi kekuatan akhir Lu Shaoqing di periode berikutnya, tanda-tanda terlarang ini mudah terhapus. Setelah Lu Shaoqing memeriksanya untuk sementara waktu, wajahnya penuh jijik. Berbohong alur. Apakah Anda semua begitu miskin? Dikatakan juga bahwa atau itu adalah keturunan langsung dari keluarga Xiao. Hanya batu roh kecil ini, bahkan tidak beberapa harta karun, benar saja. Itu seorang wanita. Mereka semua telah dikultivasikan. Apa rujuk kuas yang Anda inginkan? Adik perempuan muda itu sangat miskin. Orang-orang ini juga sangat miskin. Tampaknya keluarga miskin pertama di Qizhou adalah keluarga Xiao. Lu Shaoqing menggeledah 4 cincin penyimpanan dan mengumpulkan kurang dari 300 batu roh. Adapun sisa-sisa lain yang lain, mereka tidak bernilai banyak uang. Akhirnya, Lu Shaoqing membuka cincin penyimpanan Xiao Kun. Lihat apa yang ada di dalamnya. Mata Lu Shaoqing menyala. Oh, sesuatu. Haha, tidak buruk. Ada lebih dari 1000 batu roh. Tidak buruk. Ada juga 2 pil juling kelas 2, bernilai sekitar 500 batu roh. Tidak buruk. Apa ini? Kulit hewan vintage yang sederhana muncul di tangan Lu Shaoqing. Apa yang digambar di atasnya tidak bisa menjadi semacam peta harta karun, kan? Lupakan saja. Simpan. Jangan gunakan sendiri. Mungkin Anda bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Setelah menghitung cincin penyimpanan Xiao Kun, Lu Shaoqing tersenyum. Kaya menjadi cucu dari Great Elder, ada banyak hal baik